Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, apa itu GEIPP. GIPP adalah singkatan dari Global Eco Industrial Park Program atau Program Kawasan Industri Global Ramah Lingkungan. Program ini adalah inisiatif yang didukung oleh PBB yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan efisien sumber daya. Lalu untuk tujuannya dari GIPP ini adalah mendukung membangun kawasan industri yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan termasuk efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pelestarian lingkungan alam. Lalu untuk selanjutnya yaitu kapan dan oleh siapa GIPP diluncurkan di Indonesia. Untuk yang pertama, GIPP pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 1970-an ketika pemerintah nasional bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendirikan IZ atau Industrial Zone pertama di Jakarta. Lalu untuk yang kedua diluncurkan di Indonesia pada tahun 2023 oleh Kementerian Perindustrian Indonesia bersama-sama dengan dukungan dari Badan PBB yang berwenang dan mitra internasional lainnya. Dan pada 6 Maret 2024 dilaksanakan penandatanganan Final Event Global Eco Industrial Park Program Indonesia fase 1 serta peluncuran fase 2 yang menjadi momentum penting dalam upaya menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Indonesia. Peluncuran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan di Indonesia dan menghadapi tantangan lingkungan yang dihadapi oleh kawasan industri di negara tersebut. Melanjut pembahasan sebelumnya, latar belakang dari penelitian tentang Eco-Industrial Park Kawasan Karawang International Industrial City atau KIC dapat dijelaskan sebagai berikut. KIC merupakan salah satu kawasan industri yang memiliki potensi untuk mengimplementasikan konsep Eco-Industrial Park atau EIP. EIP adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendukung inovasi di dalam kawasan industri. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian tentang Eco-Industrial Park di KIC dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam menerapkan konsep ini di kawasan industri tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana EIP dapat diimplementasikan secara efektif di KIC, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan tersebut. Kemudian, selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi contoh bagi kawasan industri lainnya dalam upaya menuju keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, investasi dalam teknologi dan inovasi, serta kolaborasi lintas sektoral, EIP di KIC dapat menjadi model yang sukses dalam mencapai tujuan keberlanjutan industri ini. Dengan demikian, latar belakang penelitian tentang Eco-Industrial Park di KIC didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan kawasan industri tersebut agar lebih ramah lingkungan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Kemudian, mengapa GIPP diperlukan? Kawasan industri tradisional seringkali menyumbang polusi dan dampak lingkungan negatif lainnya. Oleh karena itu, adanya kebutuhan akan pendekatan baru yang berfokus pada keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan industri. GIPP membawa pendekatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pembangunan kawasan industri ini. Ini termasuk pengurangan limbah, efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, dan pemulihan lingkungan. Selain manfaat lingkungan, GIPP juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing industri di kawasan tersebut. Kemudian, apa saja hal yang mendorong pemerintah Indonesia untuk meluncurkan GIPP kedua? Pemerintah Indonesia telah menyadari betapa pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan industri ini dengan faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan, tuntutan dari masyarakat dan komunitas internasional, serta kebutuhan untuk memperkuat daya saing industri nasional dapat mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengembangan kawasan industri ini. GIPP kedua melanjutkan kesuksesan GIPP pertama dengan memperluas cakupannya dan meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan di Indonesia.
Terdapat dua fase dalam tahapan Eco-Industrial Park yang terjadi di Indonesia. Pada fase pertama, Global Eco-Industrial Park Program atau GEIPP, peluncuran dilakukan pada tahun 2019 melalui kemitraan kerjasama antara Kementerian Perindustrian Kemenperin dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan Kedutaan Besar Swiss. Karena tujuan utama fase ini adalah untuk mengembangkan model Eco-Industrial Park, maka ada beberapa kawasan industri yang terpilih sebagai proyek percontohan, yaitu kawasan industri Batamindo, kawasan industri MM2100, dan kawasan Karawang International Industrial City atau KIIC. Implementasi standar Eco-Industrial Park dilakukan di 92 perusahaan di kawasan Krakatau Saran Property atau KSP sebagai bagian dari model Korean EIP. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis potensi simbiosis industri dan pengembangan infrastruktur, pengumpulan data, dan evaluasi lingkungan ekonomi dan sosial. Pada tahun 2023, menandai akhir dari fase pertama, Indonesia diakui memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara peserta lainnya dalam hal manajemen kawasan dan aspek sosial. Kemudian pada fase kedua dilakukan pada Maret 2024 dengan tujuan untuk memperluas penerapan Eco-Industrial Park di Indonesia, dan Kemenperin berencana mendirikan EIP Eco-Industrial Park Center di gedung PIDI 4.0 Jakarta sebagai pusat koordinasi dan pengembangan Eco-Industrial Park di Indonesia yang berfungsi sebagai hub untuk penelitian, pelatihan, dan penyebaran informasi terkait praktik terbaik dalam Eco-Industrial Park. Untuk memberikan pedoman teknis yang lebih jelas bagi pemangku kepentingan, maka keputusan Menteri terkait Eco-Industrial Park ditingkatkan menjadi peraturan Menteri. Dalam pengembangannya, penerapan model Eco-Industrial Park diperluas ke 138 kawasan industri di Indonesia dengan target implementasi hingga akhir 2024 dan berfokus pada integrasi teknologi digital dan peningkatan konektivitas untuk menciptakan Smart Eco-Industrial Park. Nah, untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan, Eco-Industrial Park di Indonesia melanjutkan kerjasama dengan UNIDO, sehingga Indonesia dapat mencapai target Nationality Determined Contribution. Lanjutan pembahasan dari teman saya, konsep Eco-Industrial Park. Konsep Eco-Industrial Park melibatkan integrasi antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pengolahan kawasan industri. Kemudian simbiosis industri. EIP menerapkan konsep simbiosis industri di mana berbagai perusahaan saling berkolaborasi untuk meminimalkan limbah dan memanfaatkan kembali sumber daya secara efisien. Limbah dari suatu proses industri dapat menjadi bahan baku bagi proses industri lain sehingga menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan. Kemudian efisiensi sumber daya. EIP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk energi, air, dan bahan baku sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan produktivitas industri secara keseluruhan. Kemudian keberlanjutan lingkungan, menciptakan lingkungan industri ramah lingkungan dengan mengurangi limbah dan emisi serta memperhatikan keseimbangan ekosistem lokal. Keberlanjutan ekonomi. EIP juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi industri melalui efisiensi operasional, penghematan biaya, dan peningkatan daya saing perusahaan yang berada dalam kawasan industri. Kemudian keberlanjutan sosial. Aspek sosial juga menjadi perhatian dalam EIP termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan stakeholder. Kemudian di sini ada tabel bagaimana Eco-Industry Park berbeda dari kawasan industri konvensional. Pada aspek pengolahan lingkungan, EIP memiliki fokus
utama pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan termasuk pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan penggunaan energi terbarukan. Sementara yang konvensional cenderung lebih memperhatikan aspek industri dari probabilitas tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian ada kolaborasi dan simbiosis industri. Di EIP mendorong kolaborasi antara perusahaan di dalam kawasan untuk saling berbagi sumber daya, meminimalkan limbah, dan menciptakan efisiensi bersama. Sementara di konvensional, perusahaan cenderung beroperasi secara independen tanpa adanya kerjasama dan kerjasama dalam pengolahan sumber daya dan limbah. Sementara efisiensi sumber daya di EIP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku melalui pertukaran material antara perusahaan. Di konvensional tidak memiliki fokus yang kuat pada efisiensi sumber daya dan seringkali menghasilkan limbah yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian keberlanjutan ekonomi dan sosial. EIP memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi dan sosial selain lingkungan, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi aktif dari stakeholder. Di konvensional lebih cenderung fokus pada probabilitas perusahaan tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manfaat untuk EIP, di mana yang pertama itu ada manfaat bagi industri. Salah satunya itu ada untuk efisiensi operasional, di mana perusahaan yang mempraktikkan operasional mereka dengan menggunakan teknologi EIP atau ramah lingkungan itu pastinya dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Contohnya dapat mengurangi limbah maupun mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terus yang kedua ada daya saing ekonomi, di mana EIP ini dapat meningkatkan daya saing industri lokal dengan memperkenalkan berbagai inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Terus ada akses ke pasar global. Perusahaan di kawasan industri yang ramah lingkungan pastinya menghasilkan produk-produk yang dapat lebih mudah diterima di pasaran global. Terus selanjutnya ada manfaat untuk lingkungan. Pastinya manfaat untuk lingkungan itu salah satunya adalah pengurangan pencemaran, di mana dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, pastinya EIP ini dapat mengurangi emisi polutan, mulai dari polutan air, udara, maupun tanah, serta juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Terus yang terakhir itu adalah manfaat bagi masyarakat lokal. Salah satunya adalah dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Dengan pengembangan EIP ini di perusahaan industri, yang pastinya dapat mengembangkan atau menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung.